Hai G5, ketemu lagi dengan Miss Sylvie. Sekarang kita belajar matematika, membahas soal di latihan soal kenaikan kelas. Oke, kita akan lanjut soal yang sebelumnya. Kali ini kita akan bahas tentang kecepatan, jarak, waktu, terus nanti ada skala, ada volume juga. Oke, let's go! Kemarin kita sampai nomor 5, sekarang kita nomor 6. Lihat soalnya, nomor 6. Sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan rata-rata 50 km per jam selama 3 jam 45 menit. Jarak yang ditempuh kendaraan tersebut adalah kilometer. Jadi yang ditanya adalah jarak. Pertama-tama seperti biasa, kita harus tulis informasi yang kita dapat. Yang diketahui apa aja. Kecepatan 50 km per jam, waktu 3 jam 45 menit. Yang ditanya adalah jarak. Lihat di kecepatan, satuannya kilometer per jam. Kilometer menandakan jarak, jam menandakan waktu. Berarti cara mencari kecepatan, jarak dibagi waktu. Berarti kecepatan, jarak, bagi waktu. Sekarang gimana cara cari jarak? Nah, di sini Miss sudah tulis jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Gimana sih caranya menentukannya? Sebenarnya gampang. Lebih mudahnya, misal kita taruh angka ya. Misalnya jarak 6, waktu 2. 6 km, waktunya 2 jam. Berarti kecepatan 6 dibagi 2. Berarti 3 km per jam. Nah, sekarang gimana cara cari jarak? Gimana caranya supaya dapat 6? Gimana hubungan kecepatan dengan waktu? Supaya dapat 6, kecepatan dikali waktu. Berarti cara cari jarak kecepatan dikali waktu. Kecepatan 50 km per jam, waktunya 3 jam 45 menit. Sekarang perhatikan, di sini ada menit, di sini ada jam, satuannya berbeda. Berarti kita harus samakan dulu ke jam, menitnya diubah ke jam. Kenapa ke jam? Kenapa? Karena kecepatannya kan jam di sini, kilometer per jam kan, waktunya jam, berarti dijadikan ke jam. Sekarang gimana caranya, Miss? 45 menit itu berapa jam? Nah, dalam 1 jam berapa menit? 60 kan? Berarti 45 dari 60. 45 per 60. Kita sederhanakan, 45 dengan 60 sama-sama bisa dibagi 15. Habis dibagi 15. 45 bagi 15, 3. 60 bagi 15, 4. Berarti 3 jam 45 menit itu 3 per 4 jam. 50 kali 3 per 4. Seperti kemarin dijadikan pecahan biasa. Oke. 50 kali 15 per 4 sama dengan 187,5 km. Oke? Jadi ini jawabannya. Sekarang nomor 7. Apa soal nomor 7? Jarak antara kota Bandung dan kota Yogyakarta pada sebuah peta adalah 16 cm. Skala peta tersebut adalah 1:2 juta. Jarak antara kota Bandung dan Yogyakarta yang sebenarnya adalah berapa kilometer? Oke, kita tulis lagi. Yang diketahui apa? Jarak pada peta berapa? 16 cm. Skalanya 1:2 juta. Yang ditanya berapakah jarak sebenarnya? Tulis saja. 1:2 juta ini adalah skala. Kita sudah belajar apa sih artinya skala? Perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Berarti ini dibandingkan dengan cm, karena kalau kita menggambar kan dengan satuan cm ya. Nah, ini sama halnya 1 cm itu sebanding dengan 2 juta cm. 1 cm di peta sama dengan 2 juta cm pada jarak sebenarnya. Oke. Berarti kalau jarak di peta 16 cm, lihat 1 ke 16 cm berapa kali lipat? 16 kali kan? Berarti jarak sebenarnya juga dikali 16. 2 juta dikali 16 sama dengan 32 juta. Sekarang berarti inilah jarak sebenarnya. Oke. Sekarang jarak sebenarnya itu kan
kita jarang banget pakai sentimeter ya, hampir enggak ada. Nah, yang biasa kita pakai meter atau kilometer. Karena ini jarak antara dua kota, kita jadikan kilometer. Sentimeter ke kilometer naik 5 tangga. Berarti 32 juta dibagi 100.000. Oke, dapatlah hasilnya 320 km. Oke, sekarang nomor 8. Nomor 8. Nah, ini mengkonversi. Oke, 18.000 desimeter pangkat 3 per detik sama dengan berapa meter pangkat 3 per menit? Oke, ini mengkonversi. Nomor 8, lihat. 18.000 desimeter pangkat 3 per detik itu sama dengan berapa meter pangkat 3 per menit? Sekarang kita lihat. Satuan jaraknya berubah dari desimeter ke meter. Desimeter ke meter itu naik 1 tangga, ya nggak? Nah, di sini pangkat 3, berarti setiap naik dia dibagi 1000. Berarti 18.000 dibagi 1000. Sekarang, lihat waktunya. Ini detik, ini menit. 1 detik itu berapa menit? Yang biasa kita tahu, menit ke detik, bener nggak? 1 menit sama dengan 60 detik. Ini sama halnya 1 kali 60, bener nggak? Ya, berarti kalau 2 menit, 2 kali 60. 60 detik, bener nggak? Jadi 120 detik. Nah, kalau menit ke detik dia dikali, berarti detik ke menit diapain? Kebalikan dong. Jadi, dibagi. Per detik artinya per 1 detik. Per menit artinya per 1 menit. Berarti, ini detik di sini ke menit 1 bagi 60. Oke. Sekarang kita bagi aja. 18.000 bagi 1000, 18. Per 1 bagi 60, 1 per 60. 18. Nah, ini kita kali. Karena kita udah belajar ya. Membalik ini ya. 18 kali 60 per 1. Sama dengan 1080 meter pangkat 3 per menit. Atau meter kubik per menit. Ini jawabannya nomor 8. Sekarang nomor 9. Sebuah kubus mempunyai volume 12.167 cm3. Panjang rusuk kubus tersebut adalah titik-titik centimeter. Nah, kita ketahui apa? Volume kubus 12.167 cm3. Yang ditanya panjang rusuk. Gimana sih cara cari volume kubus? Kamu udah pernah belajar, kita udah pernah belajar. Caranya rusuk kali rusuk kali rusuk. Atau rusuk pangkat 3. Volume kubus berapa tadi? Masukin angkanya. Sama dengan rusuk pangkat 3. Ya, ini bukan radius ya, tapi rusuk. Kamu tulisnya rusuk kali rusuk kali rusuk. Boleh. Nah, ini berarti cara mencari panjang rusuk kebalikan dong ya. Pangkat 3 kebalikannya akar pangkat 3. Akar pangkat 3 dari 12.167 berapa? Lihat, kita waktu itu sudah belajar cara cepat. Ini di atas 1000, ini 12.000. Bener nggak? Untuk cari puluhannya, berapa puluhan yang kalau dipangkatin 3, dia mendekati 12. 2, ya nggak? Karena 2 pangkat 3 itu 8 ribuan. Kalau pangkat 3 dia sudah 27. Udah terlalu jauh, berarti puluhannya 2. Sekarang lihat, satuannya 7. 7 pasangannya dengan 3. Berarti satuannya 3. 23 cm. Panjang rusuk sama dengan 23 cm. Oke, gampang banget. Sekarang nomor 10. Andi memiliki akuarium berbentuk balok dengan panjang 80 cm, lebar 45 cm, dan tinggi 55 cm. Akuarium tersebut berisi air 1/4 bagian. Volume air yang harus ditambahkan agar akuarium berisi air 3/4 bagian adalah berapa liter dalam satuan liter? Diketahui balok, akuariumnya bentuknya balok, panjangnya 80 cm, lebarnya 45 cm, tinggi 55 cm. Udah berisi air, tapi hanya 1/4 bagian. Yang ditanya, tambahan volume air berapa? Supaya berisi 3/4 bagian dari akuarium itu yang berbentuk balok. Kita gambar aja. Panjang 80 cm, lebar 45 cm, tinggi 55 cm.
airnya sudah berisi 1/4. Sekarang ini sudah lengkap ya. Kita sebenarnya kalau mau mencari volume balok ini udah bisa. Dia hanya berisi 1/4. Yang ditanya adalah volume air yang harus ditambahin supaya tingginya sampai 3/4. Berarti kira-kira sampai sini gitu ya. Kalau kita gambar misal dengan model gambar kotak seperti ini, 1/4 sama dengan 1/4. 4 artinya yang penuh. 1, 2, 3, 4. 4 itu penuh, artinya sampai 1 akuarium, sampai atasnya. Nah, hanya diisi 1 kotak. Kalau seperti ini kita cari volume baloknya dulu, karena kita pengen tahu kalau penuh dia berapa, biar kita gampang cari 1 kotaknya ini. Volume balok, panjang kali lebar kali tinggi. Masukin aja angkanya, 80 kali 45 kali 55. Dapat segini, 198.000 cm². Nah, karena dia minta jawabannya dalam bentuk liter, kita ubah ke liter. Sentimeter ke desimeter, karena desimeter pangkat 3 sama dengan 1 liter. Ke desimeter berarti bagi 1000. 198.000 bagi 1000 sama dengan 198 desimeter pangkat 3 atau 198 liter. Nah, berarti 4 unit ini atau 4 kotak ini sama dengan 198 liter. Berarti kita bisa cari 1 kotaknya dong, nilainya berapa? Bisa dong. Berarti 198 dibagi 4. Berarti 1 kotaknya senilai 49,5 liter. Sekarang, kan tadi pertanyaannya supaya akuariumnya berisi 3/4 bagian. Kalau 3/4 bagian, ini sudah 1/4. 1/4 sudah terisi. Kalau sampai 3/4, 1, 2, 3. Sampai sini kan? Berarti butuh 2 kotak lagi kan? Yang harus diisi. Benar nggak? Berarti, untuk sampai sini, 2 kotak lagi, 2 unit atau 2 kotak itu sama dengan 2 kali 49,5. Sama dengan 99 liter. Oke, jadi berapa banyak air yang harus ditambahkan? 99 liter lagi. Supaya si tangkinya itu, akuarium itu yang berbentuk balok bisa terisi 3/4 bagian yang isinya air. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu lagi dengan Miss Sylvie. Dadah.